Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Tiastuti, NIM saya B1011181089, saya dari kelas B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil PPT saya. Pertama-tama, mari kita harus mengenal apa itu pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang saham reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Di Indonesia, pengertian pasar modal syariah tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, seperti lembaga profesi yang berkaitan dengan bursa efek syariah. Perkembangan pasar modal syariah semakin menggembirakan di tahun ini. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dengan kelolaan atau nilai aktivitas bersih reksadana syariah per akhir Maret 2020 tercapai senilai 57,42 triliun rupiah, naik 6,87% dibandingkan NAB reksadana syariah per Desember 2019 yang sebesar 53,73 triliun rupiah. Adapun secara presentasi terhadap total NAB secara industri per akhir Maret 2020 reksadana syariah berkontribusi 12,15%, sedangkan per akhir Desember 2019 hanya 9,91%. Dasar hukum yang mengatur tentang pasar modal syariah adalah 1. Peraturan nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, peraturan nomor 9 A13 tentang penerbitan efek syariah. Dan yang ketiga, peraturan nomor 9 A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Produk syariah di pasar modal adalah saham syariah. Secara konsep, saham merupakan bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian dari perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai istilah dari pengunduran syariah. Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, peraturan Bapepam dan LK nomor 9 A13 memberikan definisi sukuk sebagai berikut. Efek syariah merupakan sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset berwujud tertentu. Nilai manfaat atas aset wujud tertentu, baik
yang sudah ada maupun yang akan ada, atau jasa. Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tersebut, atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Reksadana syariah dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9/13, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana yang dimaksud dalam UU-PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah bagi reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi masyarakat permodalan, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian yang menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal maupun keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Struktur pasar modal di Indonesia terdiri dari yang satu, pengelola pasar modal atau Bapepam, Bursa Efek, dan lain-lain. Yang kedua, para pelaku pasar modal, emiten, investor, perusahaan, pengelola dana. Yang ketiga, lembaga penunjang pasar modal. Sedangkan instrumen pasar modal syariah yaitu saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, reksadana syariah. Keempat, efek beragam aset syariah. Yang kelima, right issue. Yang keenam, waran syariah. Di sini saya akan menambahkan juga tentang fungsi pasar modal syariah. Kemungkinan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dan fluktuasi jangka pendek harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagai tercerminnya pada harga saham. Yang dapat saya simpulkan adalah perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Operasi kegiatan bisnis dan fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri-ciri umum pada pasar modal konvensional. Pengelola pasar modal bertujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia yang dilaksanakan oleh PT. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.